Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya dan kepada adik-adik peserta kampus mengajar. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita semuanya diberi kenikmatan, kita bisa mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dan program guru bergerak modul 1.4. Di sini saya sebagai pembawa acara. Nanti yang menyampaikan diseminasi adalah Bapak Susilo, akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Semoga nanti perjalanan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan doa bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara selanjutnya langsung saja untuk penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo SPD. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta kakak-kakak kampus mengajar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi, bahwa di sini saya akan menyampaikan mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Saya sendiri bukan berarti akan menggurui atau dianggap orang yang sudah paham dengan diseminasi. Karena di sini banyak Bapak Ibu yang pengetahuannya mungkin lebih dari saya. Tapi ini salah satu tugas yang harus saya laksanakan kaitannya dengan guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan nanti akan coba saya paparkan mengenai diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, saya mohon Bapak Ibu guru beserta kakak-kakak kampus mengajar untuk berdiri sebentar. Kita untuk ice breaking sebentar supaya menghilangkan kejenuhan. Mungkin amun tegak ya, kita sharing, kita berbagi pengetahuan. Nanti mungkin dari kakak-kakak kampus mengajar itu lebih berpengalaman dari kami yang mungkin sudah dianggap uzur atau lebih tua. Ya. Nanti untuk lagunya mungkin bisa ditirukan. Saya berikan contoh dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan merapat bertepuk tangan,
Terputar-putar, tangan diputar. Lu gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Ngerti ya? Nanti biar saya yang bernyanyi, kita coba untuk speaking sebentar. Bisa mulai Bapak Ibu? Ayo tangan ke atas semua. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping merangkul teman. Tangan ke depan fokus tujuan. Tangan merapat bertepuk tangan. Putar-putar, tangan diputar. Lu gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin hanya itu untuk speaking kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelum ke materi berikutnya, nanti bisa dilihat sebentar ya. Nah, ini ada sedikit video sebelum kita ke pembahasannya. Mohon diperhatikan video tersebut. Ini dari kegiatan pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan
Ya, demikian tadi pengantar yang pertama. Mungkin kita mengetahui pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu bukan berorientasi kepada semua rakyat Indonesia. Tujuan yang pertama pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu hanya ditujukan untuk kalangan bangsawan. Jadi tidak semua rakyat Indonesia itu bisa menempuh pendidikan yang berhak mereka peroleh. Nah, berkembangnya zaman akhirnya diperbolehkan untuk menempuh pendidikan, tapi dengan tujuan yang bukan untuk memerdekakan rakyat Indonesia, tapi demi kepentingan Hindia Belanda. Tujuannya apa? Satu, untuk memenuhi kebutuhan dari Hindia Belanda yang dijadikan sebagai pegawai itu bisa disekolahkan, tapi harus bekerja di Hindia Belanda. Jadi tidak untuk rakyat Indonesia supaya mengetahui tentang dunia. Nah, pada zaman berikutnya berkembang lagi ketika Ki Hajar Dewantara berusaha supaya rakyat Indonesia semua memperoleh pendidikan, yaitu dengan berdirinya Taman Siswa di Yogyakarta. Itu asal muasal pendidikan, sehingga sampai sekarang pendidikan itu mulai berkembang. Bahkan sekarang kita kembali lagi ke masa Ki Hajar Dewantara. Padahal kalau kita pikir kurikulum yang kita gunakan dari kurikulum KTSP, kurikulum KK13 sampai kurikulum Merdeka itu sudah perkembangannya ke zaman modern. Tapi filosofi pendidikan sekarang kembali ke zaman dahulu, karena kita untuk memerdekakan peserta didik. Nah, itu asal muasalnya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia atau humanisme, yaitu membuat manusia memiliki kebiasaan berakal budi. Berbeda dengan tadi yang sudah dilihat pada video tadi. Tujuannya bukan humanisme, tapi untuk komersialisme Hindia Belanda. Dia untuk mendukung apa yang menjadi keinginan Hindia Belanda ketika menjajah di Indonesia, mendukung semua dagang yang ada di Indonesia. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Artinya apa? Dalam pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Karena di sekolah itu banyak nilai-nilai yang diajarkan kepada peserta didik, entah itu nilai sosial, moral, pengetahuan, sehingga itu dianggap sebagai benih-benih yang akan disemaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kalau kodrat alam itu bawaan anak tersebut. Yang namanya bawaan berarti kan anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang karakternya kalau kita lihat dia diterangkan tidak terlalu fokus, tetapi hasil belajarnya juga tinggi. Ada anak yang kelihatannya fokus tapi nilainya rendah. Ada yang hiperaktif, ada yang pemalu. Itu namanya kodrat alam, kodrat bawaan dari anak tersebut. Yang kedua adalah kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri ketika kita mengalami masa pandemi kemarin, kita disibukkan dengan sistem pembelajaran yang daring. Anak berada di rumah, disuruh memegang HP untuk belajar dengan tugas yang kita berikan ketika kita di sekolah. Di milenia 2021 perkembangan zaman semakin tinggi. Bahkan sekarang kita, maka kalau akhlak
anak itu tidak diterapkan di tingkat dasar, kalau pengetahuan, ada yang berpendapat pengetahuan itu sebetulnya bisa dicari anak tersendiri. Sekarang Mbah Google ditanya model apa saja akan terjawab. Tapi kalau menanyakan akhlak, kalau kita tidak membiasakan kepada anak, itu akan sulit. Anak mencari untuk contoh akhlak sendiri, kalau tidak dituntut tidak akan bisa. Berbeda dengan pengetahuan. Berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini anak itu pendidikan tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk individu, tapi untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau untuk dirinya sendiri, dia memperoleh pengetahuan untuk mengembangkan bakatnya, harus ditunjang dengan pengetahuan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Perlu diketahui dalam pemikiran Kahadi, kalau sifat anak itu ada yang sifatnya samar. Menurut saya kalau pemahaman mengenai anak itu, anak lahir sudah memiliki kodratnya belum Bapak Ibu? Sudah ya. Apakah kodrat itu bisa kita rubah? Bisa kita rubah tidak? Nah, sebetulnya bawaan anak yang tadi yang kita kodrat alamnya itu kita hilangkan tidak bisa. Misalnya ada orang yang anak ketika sekolah di tingkat dasar itu seperti kertas kosong yang akan kita buat seperti apa tergantung dari kita. Padahal bukan seperti itu. Anak itu sudah memiliki garis samar. Garis samar artinya garis yang perlu kita tebalkan. Yang perlu kita tebalkan yang apanya? Apakah garis samar itu yang nilai positifnya atau yang nilai negatifnya? Jadi anak itu bukan kertas kosong yang akan kita buat seperti apa, tidak bisa. Anak itu memiliki garis samar, artinya garis samar itu sudah ada. Kita tinggal menebalkan, apakah menebalkan perilakunya, pengetahuannya. Itu kita yang membentuk, bukan kita membentuk anak pengen saya buat seperti ini. Karena ada anak yang pandai dalam eksak, belum tentu dia pandai dalam hafalan. Anak yang pandai matematika belum tentu pandai pada olahraga. Jadi kita perlu memperhatikan garis samar anak tersebut. Kita tidak harus menuntutnya. Terkadang kita antara menuntut dengan menuntut itu berbeda. Kalau menuntun itu apa Bapak Ibu? Mungkin dari kakak-kakak kampus mengajar, kan ada istilah kita harus menuntun anak. Kalau menuntun, kita hanya apa yang mereka miliki, kita arahkan, kita bimbing. Tapi terkadang kita sebagai seorang pendidik itu lebih menuntut. Kamu harus menjadi seperti ini, nilaimu harus baik. Padahal sebagai seorang pendidik bukan seperti itu. Kita harus menuntut apa yang mereka, bakat apa yang mereka miliki. Kalau mereka memiliki bakat bidang olahraga, ya kita arahkan. Kita hanya menuntutnya. Selanjutnya, nah ini adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak kampus mengajar ini sudah
tahu. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handa ing ngarsa sun tulodo. Terutama kita sebagai seorang pendidik, kita itu memberikan contoh karena kita dianggap orang yang dituakan atau bahkan dianggap sebagai orang tua bagi anak didik kita. Apa yang kita lakukan itu anak didik pasti menirunya tanpa kita sadari. Mungkin seperti yang saya alami, karena anak saya itu kalau matematika itu kan pengerjaannya banyak cara. Tapi kalau sudah diajarkan oleh ibunya dengan cara yang A, sudah diajarkan dengan ustazahnya cara yang A, ketika di rumah saya arahkan dengan cara yang B, hasilnya sama, dia tidak mau. Katanya ustazah yang betul caranya seperti ini ya. Nah itu maka ingarsa sokrodo kita di depan menjadi teladan, kita menjadi contoh. Bahkan di kelas saya sendiri ketika mungkin kuku agak panjang, ketika saya ingatkan kuku tolong dipotong, ada yang mencelutuk, lah kukunya Pak Sus juga panjang. Mungkin Bapak Ibu juga pernah, apalagi kalau anak kelas 1, kelas 2 itu nalurinya masih anak-anak sekali. Dia akan menjawab apa yang kita ucapkan. Kalau kelas 5, kelas 6 mungkin masih ada rasa takut. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 itu akan, karena kepolosannya dia akan menjawab apa yang kita ucapkan. Yang kedua, imatio mangun karso, di tengah mampu membangkitkan semangat. Kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, anak didik kita. Dan yang terakhir, tutwuri hada, ya, walaupun kita di belakang, kita juga memiliki peran. Kita juga ikut andil dalam keberhasilan anak didik, memberikan dorongan semangat kepada anak didik. Nah, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan genetis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka dari 5 kebutuhan ini, maka sering di lingkungan masyarakat banyak terjadi mungkin penyimpangan perilaku masyarakat. Itu karena sifat dasar manusia memang ini genetis. Ada kebutuhan bertahan hidup, survival. Dia biar bisa hidup karena penghasilannya tidak mencukupi, berbagai cara dia lakukan. Akhirnya apa? Melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Nah, bahkan kalau kita bermasyarakat supaya diterima ini ada yang menghalalkan segala cara. Contohnya ya seperti benalu, menempel sana, menempel sini. Terus kebebasan atau freedom. Pada dasarnya manusia memang untuk yang ketiga ini, hampir semua manusia itu menginginkan kebebasan. Nah, kebebasan ini akhirnya apa? Harus ada batasan. Batasannya kebebasan baik di masyarakat, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Maka kita buat, kalau sekarang kita kenal dengan istilah tata tertib, tapi kalau di Merdeka Belajar itu adalah apa kemarin Pak Budi ya, yang di Merdeka Belajar. Kalau sekarang kan tata tertib, peraturan keyakinan kelas. Sekarang sebetulnya hampir sama, tetapi maknanya berbeda. Nanti kita bahas antara tata tertib dengan keyakinan kelas. Terus kesenangan dan kekuasaan atau penguasa. Selanjutnya tumbuh kembang anak atau menurut Ki Hajar Dewantara
itu dibagi menjadi 3 tingkatan jiwa. Jadi ada fase-fasenya masa perkembangan anak. Nah, fase yang pertama ini ada wiraga, wirama, ada wirama. 0 sampai 8 itu masuknya wiraga. Dia belajarnya cenderung lebih yang senang, ingin sesuatu yang bermain, mengolah masa pertumbuhannya. Itu usia 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau anak kelas 1 kita berikan tugas-tugas yang sifatnya hafalan atau banyak menulis, kecenderungannya dia akan mengeluh. Memang pada pendapat Ki Hajar Dewantara, fasenya dia masih fase wiraga. Dia raganya, indranya, imajinasinya yang lebih tinggi. Maka untuk pemahaman dia belum begitu mengetahui, karena fasenya masih fase wiraga. Yang kedua, 9 sampai 16 tahun. Ini kombinasi antara wiraga, wirama, dalam arti peralihan dari wiraga ke wirama. Dia sudah mulai dengan rasa tanggung jawab, sudah mulai menggunakan imajinasinya untuk suatu kegiatan. Dan yang terakhir adalah wirama. Ini fase yang mungkin dianggap orang masa produktif atau masa-masa untuk dirinya sudah, kesadarannya sudah tumbuh. Nah, ini penjelasannya, tidak usah kita bahas. Nah, nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ini ada 5. 1, berpihak pada murid. Sekarang mungkin dalam benak kita, apakah kita sudah berpihak pada murid? Nyun sewu Bapak Ibu, apakah kita sudah berpihak pada murid? Kalau saya sendiri ternyata setelah belajar, ternyata kita belum berpihak pada murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita cenderung menuntut, bukan menuntun. Pengennya anak tertib, pengennya anak menghasilkan nilai yang bagus, pengennya anak memiliki kepribadian yang baik. Padahal kita harus menuntunnya supaya mereka menjadi lebih baik dengan kesadaran dan kesabaran. Yang kedua, mandiri. Kita harus mengikuti semua kegiatan seperti nyuwun sewu diklat, seperti pengerjaan PMM. Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mendapatkan sertifikat ya. Ini Mas Nardi ya. Yes, kalau dereng masih revisi. Nah, untuk mandiri ini kita harus mencari banyak pengetahuan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu pelatihan yang diadakan di komunitas praktisi seperti di KKB, mungkin di sini juga ada, atau di komunitas praktisi yang lebih kecil. Komunitas praktisi yang lebih kecil itu mana? Di lingkungan sekolah masing-masing dengan kita. Setelah kegiatan pembelajaran mengalami suatu masalah dengan anak atau sistem pembelajaran, kita berdiskusi bersama, itu sudah termasuk praktisi kecil. Yang ketiga, reflektif. Kita harus mereflektif diri kita. Apa toh yang kurang dari pembelajaran saya sehingga anak kok begitu sulit memahami materi yang saya ajarkan. Terkadang kita, ya mungkin termasuk saya sendiri,
Kenapa materi yang saya ajarkan ternyata anak susah menerima? Banyak yang belum paham. Kita harus merefleksi diri. Apakah cara pengajaran saya yang salah? Apakah penggunaan metodenya yang kurang tepat? Apakah pada hari itu ada kasus pada anak-anak pada hari itu misalnya dia belum sarapan ketika dia diajar, ketika dia diulang, mungkin merasakan sesuatu atau mungkin badannya kurang sehat. Kalau kita tidak merefleksi diri, kita tidak akan mengetahui kelemahan kita ketika anak tersebut mengikuti pembelajaran. Sehingga terkadang kita diterangno bola bali kok gak iso. Itu bisa kesalahan datang pada diri kita, bisa juga memang kemampuan anak itu kurang. Jadi kita perlu merefleksi diri. Yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif ini kita bisa seperti tadi bertukar pendapat dengan rekan guru. Jangan kalau kita ada masalah tentang kegiatan pembelajaran, kita berdiam diri. Bisa saling sharing dengan komunitas praktisi tadi. Nanti kalau komunitas praktisi yang lingkupnya kecil tidak bisa, kita bawa ke lingkup yang agak besar melalui KKK. Biasanya KKK itu untuk pembahasan yang kasusnya agak rumit, dia akan mendatangkan orang yang dianggap lebih berpengalaman. Dan yang terakhir, inovatif. Nah, inovatif ini sangat menunjang untuk kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Untuk sumber belajar itu kan bisa sumber belajar secara teks, bisa kita dengan pengamatan lingkungan, tapi jarang dilakukan. Seperti nyuwun sewu, saya pernah memperagakan atau mencoba untuk inovatifnya anak kalau kita ajak belajar di dalam kelas terus-menerus, kira-kira jenuh betul? Jenuh. Bahkan terkadang entah itu 2 minggu sekali pembelajaran di kelas saya ini saya lakukan di perpus, terkadang di halaman sekolah yang kaitannya dengan materi yang bisa kita lihat pada lingkungan sekitar. Jadi anak kalau di dalam kelas terus seperti kita kalau mengikuti diklat sehari di dalam ruangan terus, pasti akan jenuh. Kelihatannya fokus tapi tidak akan masuk. Berikutnya konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma, belajar disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Apa tuh maksud dari semua ini? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nyuwun sewu untuk dimensi profil pelajar Pancasila apa mau ya? Saya sebut penting. Apa? PMM bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya terus berkebinekaan global. Berarti Bapak Ibu sudah pernah mengetahui. Mas bahkan sekarang untuk visi sekolah mengaturnya ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Penguatannya pada karakter anak. Sekarang yang diunggulkan itu bukan pengetahuannya. Nyuwun sewu nek visi sekolah dahulu kan pasti yang pertama
unggul dalam prestasi. Itu pasti semua sekolah itu yang ditekankan. Tapi sekarang tidak, sekarang malah menekankan karakter yang akan ditumbuhkan kepada anak. Kenapa sekarang yang diutamakan adalah karakter, bukan pengetahuannya? Karena untuk anak didik kita sekarang karakternya mulai menurun. Kalau kita lihat di televisi, perundungan, bullying itu marak sekali. Teman seperti boneka yang bisa ditendang sana tendang sini. Itu karena karakter anak sekarang sudah mulai menurun. Prestasinya tidak diragukan lagi anak sekarang. Kalau kita dulu mainannya mungkin dari tanah liat atau sebagainya, anak sekarang bahkan laptop itu sudah mahir. Tetapi akhlaknya sekarang menurun. Maka sekarang untuk visi sekolah itu mengacunya pada profil belajar Pancasila. Nah, paradigma baru memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa. Sekarang orientasinya adalah student center learning. Kita pusatnya kepada peserta didik. Kalau dulu kita pusatnya kepada guru, kita fokusnya anak didik. Guru bilang A, anak didik harus ikut A. Kalau sekarang tidak, kita yang mengikut dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak bisa kalau kegiatan belajar mengajar, anak harus selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kita yang mengikuti kemauan anak. Penerapannya dan kisah Pak, penerapannya kok anak niku nek dibarno ki kadang malah sampai naik diri. Memang seperti itu. Tapi dengan pembiasaan yang membangun, pembiasaan yang menumbuhkan karakter, insya Allah pemahaman yang anak harus berfokus pada guru, lama-kelamaan akan terkikis. Akan berubah sekarang guru yang fokus pada anak. Berikutnya kita coba melakukan kegiatan. Mungkin bisa minta tolong kakak-kakak kampus Merdeka ya. Cuma permainan sedikit. Nanti di permainannya bisa kita makna yang terkandung dari permainan tersebut ya. Tolong 3 orang ya. Ya, ke depan minta tolong. Nah, dari kegiatannya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka Anda adalah A. Misalnya yang Mas Riki nanti akan memegang sesuatu yang dia yakini atau yang dia miliki. Tapi dari Mbak Laili dengan Mbak Alur akan berusaha, akan mencoba untuk membuka atau meminta apa yang dipegang oleh Mas Riki. Ya, nanti coba kita peragakan dulu. Don sewu misalnya niki dengan pegang serapat-rapatnya. Nah, untuk Mbak Laili dan Mbak Anur, Mbak Nur, coba untuk meminta Mas Rizky membuka apa yang dia yakini atau menjadi miliknya. Caranya boleh memaksa, boleh meminta secara halus, boleh memberikan iming-iming, berbagai macam cara. Ya, coba Mbak Laili dulu. Coba.
Iya, nanti kan apakah ada yang berhasil atau tidak? Coba Mbak Laini dulu. Coba untuk meminta Mas Rizky untuk supaya apa yang diyakini yang dibawa Mas Rizky itu bisa diberikan kepada Mbak Laini kan. Tapi tidak, yang penting ada mungkin entah berhasil atau tidak, tergantung cara yang digunakan. Monggo. Masih belum mau. Tidak bisa, Mbak Laini. Mbak Nur coba. Yang Mbak Nur. Tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Rizky, Mbak Nur sama Mbak Laini. Ya, bisa kembali ke tempat duduk. Nah, apa yang terkandung dari yang dilakukan Mas Rizky, Mbak Nur dengan Mbak Laini? Yang terkandung kira-kira apa? Kalau kita ibaratkan Mas Rizky tadi adalah anak didik kita, sedangkan Mbak Nur sama Mbak Laini adalah kita sebagai seorang pendidik. Nah, itu dari Pak Budi, guru harus benar-benar bisa merayu anak supaya bisa lebih baik. Ya, bisa seperti itu. Tapi intinya apa? Kalau anak didik kita belum mau membuka diri, walaupun seperti apa cara kita, kalau dia yang diyakini itu sesuatu yang benar, sesuatu yang merasa bisa dipertahankan, entah kita menggunakan kekerasan, entah kita menggunakan cara iming-iming atau motivasi, kalau anak didik kita belum membuka diri, kita juga tidak akan bisa memaksanya. Nah, maka cara untuk mendidik anak itu perlahan harus kita lakukan dengan metode-metode yang tepat supaya keyakinan anak itu bisa kita terima, supaya anak bisa membuka diri. Kalau anak tidak membuka diri, kita mengajar dari pagi sampai siang dengan materi yang sama, dia tidak akan paham. Berbeda kalau dia membuka diri. Wah, aku senang di pelajaran matematika. Dia sudah membuka diri, dia sudah senang. Maka dia akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita ajarkan. Seperti tadi Mbak Laila wis gonek gak dipinjami kunci motornya tak bawa. Ada dengan cara yang agak ekstrim, ditarik-tarik, dioyong. Ternyata juga tidak berhasil. Seperti cara kita sudah misalnya anak didik kita kok kita ajar ternyata masih tidak bisa, ya udah kerjakan sampai 50 soal, kerjakan LKS 1 sampai halaman 20. Se ekstrim apapun, kalau anak belum membuka diri,
tidak akan pernah berhasil. Maka kita harus mengetahui apa yang diinginkan anak tersebut. Coba kalau tadi Mbak Laili atau Mbak Nur mengetahui apa yang diinginkan Mas Rizky. Misalnya silai ngetak traktir bakso dan langsung di paring ke bisa. Cara-cara seperti itu boleh tidak? Boleh, sama seperti kita. Kita supaya anak membuka diri kita dengan cara-cara yang misalnya pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang edukatif. Tidak melulu kita menggunakan papan tulis, bisa menggunakan kuesioner yang bergambar supaya anak itu tidak terlalu jenuh. Nah, itu dari kegiatan tadi. Nah, ini teori kontrol dari William Glasser. Satu guru mengontrol murid. Tugasnya hanya mengontrol murid, tidak memaksa murid supaya memenuhi apa yang kita impikan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Bukan seperti itu. Kita hanya mengontrol supaya tumbuh kembang anak, kemauan anak itu terpenuhi. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terkadang memang untuk suatu kritik itu ya terkadang kalau kita dikritik orang itu ada yang bisa menerima, ada yang mungkin malah semakin menjadi. Padahal kalau kritikan itu kita akan bisa memperbaiki kepribadian kita. Coba kalau kita tidak, misalnya seperti kritik kita anggap seperti punggung kita. Kalau punggung kita tidak ada yang memberitahu ada apa di punggung kita, kita tidak bisa melihat. Walaupun di sini tadi kena entah itu apa terjatuh kotoran burung di punggung, kita tidak bisa melihat. Membutuhkan orang lain tidak? Membutuhkan orang lain. Kita ibaratkan kritikan seperti itu, supaya kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita menurut orang lain. Kalau kita yang menilai diri kita, namanya kita menilai diri sendiri, nyuwun sewu nek nggon kusuran nek menilai diri sendiri pasti dinilai baik. Maka perlu kritik supaya kita menjadi lebih baik. Kurangmu seperti ini loh, kamu terlalu lebih di bidang ini. Maka itu perlu diterima suatu kritik untuk menguatkan karakter kita supaya lebih baik. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pandangan inilah yang akhirnya terkadang kita sebagai orang dewasa itu terhadap anak didik memaksakan suatu kehendak. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang semula stimulus respon tentang dunia itu realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita pasti berbeda. Ada yang kemarin butuh sepeda motor karena memang untuk perjalanan harian, ada yang kemarin butuh mobil karena keluarganya terlalu banyak, kalau motor sudah tidak mencukupi. Maka teori-teori ini berubah dari stimulus respon tentang dunia ke tentang teori kontrol tentang dunia. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau kita mengamati misalnya
Mas Nardi nek ningali gambare Mbak Mona iki kira-kira pripun Mas Nardi? Nah, cara jenengan kan ngamati antara Mbak Mona kali Pak Sugito? Beda. Kira-kira sing diamati sing dangu sing niki napa sing niki? Pasti sing niki. Nek wonten garbane nek ana garbane sing niki. Nggih. Pasti apa yang kita lihat itu berbeda. Kita memiliki gambaran berbeda tentang pendidikan. Gambaran kita pasti berbeda. Walaupun sama-sama murid mungkin di sini SD Sambirejo 3, kita tentang pandangan kita tentang kelas 1 antara yang menilai guru kelas dengan kelas 1 yang menilai guru PAI. Pandangannya pasti berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami kalau kita ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Berarti kan kita disebut apa? Egois. Karena di sini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau kita mengaku dengan yang atas pasti berbeda. Tapi kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, berarti mengembalikan ke individu orang tersebut bagaimana mereka menilai atau berpandangan tentang orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, untuk ini sangat berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Umumnya suatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu pasti dianggap buruk, dianggap salah tanpa kita melihat tujuannya. Terkadang kalau anak kita nyuwun sewu ketika SMA lalu naik bis telat Bapak Ibu, ketika telat tetap mendapatkan hukuman, harus di BK tunggu sampai jam pelajaran pertama selesai. Alasannya apa dari guru BK-nya? Karena datangnya telat, padahal sudah ditanya telatnya kenapa. Pada waktu itu karena musim haji rata-rata itu kalau bis kan dicater, ya. Dicater kita kalau nunggu bis tidak ada yang lewat. Nah, ketika ada sampai sekolahnya sudah tidak atau sudah telat waktu masuk. Nah, itu sudah dianggap suatu kesalahan. Padahal kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa bisa telat? Kalau diketahui, oh iya ini musim haji, bis yang biasa lewat itu ternyata banyak yang dicater. Anak-anak pasti banyak yang tidak mendapatkan bis. Kalau kita menggunakan teori kontrol ini, maka masukan-masukan atau alasan yang dianggap itu masuk akal, bukan mencari-cari alasan, karena mencari-cari alasan dengan alasan yang memang benar itu berbeda, maka perilaku ini bisa dibenarkan. Sama seperti anak didik kita. Anak didik kita kalau kenapa kamu kalau ditanya pandangannya berbeda dengan temanmu? Itu karena setiap pandangan orang itu memiliki asumsi berbeda. Tidak harus kita atur supaya sama. Berikutnya
orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita. Yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita ingin berubah menjadi baik atau tetap kita seperti biasanya, itu tergantung kita. Kalau kita tergantung orang lain, kalau orang lain sudah tidak memperhatikan kita, ya kita akan kembali ke asal lagi. Nyuwun sewu, misalnya boten menggurui ya. Misalnya kalau kita ingin berorientasi pendidikan kepada anak, kita memiliki pandangan supaya anak lebih paham, supaya anak lebih mudah menerima pembelajaran. Sekarang saya rubah dengan metode-metode yang menyenangkan. Kalau kita hanya orang lain yang bisa mengontrol kita tanpa kita mengontrol diri sendiri, ya ini kalau sudah tidak di seperti saya supervisi ya. Supervisi kan kalau kita tidak datang dari diri sendiri, ya administrasi pasti nanti kalau sudah mau disupervisi baru dibuat. Tapi kalau kita datang dari diri sendiri, langsung ya disupervisi, tidak langsung gawene angel, luwih akeh, luwih sibuk, mending tak gawe harian. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berkesinambungan dengan yang atasnya, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti yang dilakukan Mbak Laili pertama tadi kan menggunakan bujukan ya. Pinjam sebentar, coba pengen pegang Mbak Nur. Setelah dipegang tidak diberikan, agak ditarik-tarik. Kecenderungan sifat manusia memang seperti itu. Kita berusaha dengan cara yang mudah terlebih dahulu, yang agak halus, tapi lama-kelamaan akan muncul seperti yang teori tadi, 5 tadi. Pasti akhirnya adalah menggunakan pemaksaan. Harusnya teori kontrolnya bukan pemaksaan, tapi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus kolaborasi dengan teman, kolaborasi dengan lingkungan, kolaborasi dengan orang tua murid. Karena biasanya untuk orang tua murid itu sebetulnya lebih mudah kita membuat kebijakan kalau kita sering berkomunikasi dengan orang tua murid. Tapi kalau kita komunikasinya pada waktu-waktu tertentu, misalnya akan memapping halaman sekolah, kita baru komunikasi. Nanti kalau mau bangun apa, baru komunikasi. Akhirnya apa? Ya hubungan dengan orang tua seolah-olah kita akan hubungi kalau membutuhkan dana. Padahal seperti kegiatan setelah pembagian rapot itu biasanya orang tua itu disuruh datang ke sekolah. Bapak Ibu dijelaskan perkembangan putra jenengan di bidang niki radi kirang. Terus bagian ini alhamdulillah sampun saya. Kalau kita sering komunikasi kegiatan belajar mengajar seperti yang kemarin masa pandemi, itu sebetulnya kita sangat enak untuk komunikasi dengan orang tua. Karena kita selalu terkontrol pada HP, entah itu HP anak atau HP orang tua. Biasanya tugas-tugas itu langsung dikirimkan. Di samping itu kita akan atau pembelajaran home visit ya.
pernah dilakukan datang ke rumah untuk mengajar. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal yang betul model berpikir menang. Artinya apa? Kalau berpikirnya menang kalah, ya nek aku kue. Tapi kalau di sini menang, kita berjalan bersama. Tidak harus seperti ini, harus seperti itu. Kita bersama-sama menggunakan cara yang kita anggap bisa kita lakukan bersama, maka perlu kolaborasi. Nah, untuk selanjutnya, disiplin positif dari Diana Bozan menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Jadi kecenderungan kita dulu kalau disiplin itu kan orang yang datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, itu pemahaman kita. Tapi ternyata teori Diana Bozan itu dari kata disiplin yang berarti belajar, biar anak itu mengerti. Oh, kalau kita datang sudah ditentukan jam 7, ya kalau bisa jangan telat. Dia supaya lebih tahu disiplin itu untuk mengetahui aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jadi disiplin positif itu munculnya bukan dari eksternal, tapi dari internal. Sebelum kita lanjutkan, kita sedikit untuk tepuk semangat ya. Tepuk semangat, mungkin sudah pernah tepuk semangat, semangat. Namun ngoten, tapi paling boten kersane boten sepangat. Monggo tepuk semangat, semangat. Itu sedikit supaya tidak terlalu sepaneng. Berikutnya yaitu tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Sebetulnya anak-anak itu sudah memiliki tujuan, tapi tujuannya belum bisa dideskripsikan. Sebetulnya dia menginginkan seperti apa toh? Terkadang kalau kita tanya, aku pengen jadi apa saja, pasti menjawabnya seperti cita-cita. Polisi, guru, tentara. Besok di kelas berikutnya ditanya lagi, ingin menjadi apa? Nanti berubah. Yang kemarin polisi berubah menjadi tentara, yang dokter jadi guru. Karena dia sebetulnya sudah tumbuh di dalam dirinya, tapi belum bisa mendeskripsikan harus seperti apa, harus bagaimana. Tapi kalau dia sudah masuk ke wirama, dia pasti akan menindaklanjuti apa yang diinginkan. Seperti ketika SMA ditanya, kamu ingin jadi apa setelah SMA? Ingin daftar polisi, Pak. Apa yang dilakukan? Kalau pagi lari-lari,
berat badannya dikurangi. Nah, ikut pelatihan-pelatihan karena dia sudah bisa mengontrol dirinya, berbeda dengan tingkatan wiraga. Dia hanya memiliki keinginan tapi tidak bisa, tidak lanjutnya harus seperti apa. Memang karena tatarannya baru tingkat wiraga. Untuk selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu dari William Glasser. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positifnya manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu sebetulnya sudah termasuk nilai-nilai kebajikan tidak? Sudah termasuk nilai kebajikan tidak? Sudah termasuk, karena tujuannya apa? Tujuan mulia, ingin mencerdaskan bangsa, ingin mencerdaskan peserta didik. Ini sudah masuk nilai kebajikan universal menurut William Glasser. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologi yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, sehingga manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan agar hidupnya berjalan optimal. Di antaranya apa? Kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan bertahan hidup, seperti tadi survival, terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kebutuhan ini kita merasakan untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Pasti, apalagi kalau kita masuk ke lingkup yang baru. Misalkan kita dimutasi ke tempat kerja yang baru, rasa untuk diterima ini sangat kita inginkan. Coba kalau kita masuk ke instansi yang baru, mungkin dari kakak-kakak kampus mengajar, ketika masuk di sini, aku kok diterima kok ya? Pasti muncul tidak? Muncul, karena kebutuhan ini pasti melekat kebutuhan dasar manusia, apalagi kalau kita baru masuk ke suatu tempat yang menurut kita itu baru. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan dengan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Kita sebagai seorang pendidik juga harus kebutuhan penguasaan ini kita miliki. Coba kalau kita seorang pendidik, misalnya untuk mengajar tidak tahu materinya, terus jadi apa anak didik kita? Kebutuhan kebebasan, kita pasti membutuhkan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kalau kita mentaati peraturan itu tujuannya apa? Kalau pakai helm ke Wirasari, kita kan pakai sepeda motor pasti pakai helm ya. Motivasinya untuk apa?
Iya, rata-rata pasti ben ora ditilang. Iya. Mungkin ada yang supaya perjalanan aman, selamat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kok biar tidak panas, biar orang kena beduk. Tapi pada dasarnya pemikiran seperti itu ada yang mungkin seperti itu. Tapi pada umumnya itu menghindari hukuman. Coba kalau ini tidak ada, misalnya tidak ada. Walaupun kita yang saya kados bujang berarti kan nama beriki ya. Kesini aku baru buat dulu. Oh, jalan kaki. Aman berarti ya. Ya. Kau gini nanti deh, nanti kisah kalau aku baru buat nanti. Betul. Karena tujuannya apa buat nagir? Karena berarti kan untuk diri kita tidak mementingkan apa fungsi dari benda tersebut. Biasanya kita kecenderungannya kalau misalnya kepala tadi boleh tidak memakai helm. Nah, begini mesti sing nom-nom rambutku apik arek. Sing ganteng sing ayu mesti memang tutupi helm kok. Wong-wong kok gak ngerti. Biasanya nek sing cantik-cantik, ganteng-ganteng ya biasanya nganggo helm ya rada oke, itu bisa diingerti. Ya. Karena kesadarannya untuk biasanya ngapain itu? Biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dari eksternalnya. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya itu ya sifat manusia itu nek wong di sanjung itu terbang, kalau diingatkan pasti jatuh. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu eksternal. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu intrinsik. Kita lanjutkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kalau hukuman itu biasanya yang menentukan siapa? Guru. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu lebih terencana, biasanya disepakati. Anak-anak besok kegiatan upacara untuk peringatan 17-an. Nanti yang tidak berangkat hukumannya apa? Itu masuk konsekuensi. Walaupun konsekuensinya apa kalau tidak berangkat? Apakah membersihkan kelas? Itu biasanya lebih terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita di sini tidak, restitusi itu tingkatnya lebih tinggi karena kita tidak menjustis anak itu salah, tapi kita mengarahkan anak untuk berperilaku lebih baik. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Biasanya penanganannya misalnya seperti anak ketika diajar itu makan di dalam kelas, itu kita tidak langsung makannya bawa sini, taruh di depan, kamu ke kantor. Bukan seperti itu, tapi diingatkan, suruh masukkan ke laci. Setelah itu anak dipanggil, kenapa kamu tadi makan di kelas? Kamu tahu kalau di kelas tidak boleh makan ketika kegiatan belajar mengajar. Besok tidak usah diulangi. Jadi kita lebih bersifat mengarahkan anak menjadi lebih baik. Nah, ini
5 posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Lanjut, penerapannya penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ini biasanya kalau sekarang itu sudah mulai dihilangkan. Takutnya kalau kita menggunakan hukuman fisik, kalau sekarang mungkin kalau Bapak Ibu dulu sekolah namanya penghapus itu dari meja guru sampai meja murid pun biasa gitu. Terus dutik, tinggu, nutuk atau itu pun biasa. Tapi kalau sekarang anak dijewer saja sudah tidak boleh. Membuat orang merasa bersalah, ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, lanjut, teman. Nah, ini seharusnya yang kita utamakan. Kita anggap anak didik kita itu sebagai teman. Jadi kita bisa menanyakan kepada anak, memonitor perilaku anak. Jadi kita selalu memantau. Guru memang kita tugasnya adalah memantau perkembangan anak. Sebagai manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajar siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita lanjutkan. Ini untuk posisi restitusinya tidak usah. Keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas dengan tata tertib itu berbeda. Kalau keyakinan kelas kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Jadi kita yang menentukan, seolah-olah anak harus mengikuti dengan aturan kita. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sepakati besok masuknya jam berapa. Terus anak ditawarkan membuat keyakinan kelas. Jadi ini sifatnya melibatkan anak dalam membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bisa bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya ini untuk keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak. Kita lanjutkan lagi. Ini keyakinan kelas yang contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, dan selanjutnya contoh. Nah, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Restitusi itu sifatnya seperti kalau di BK itu bimbingan, jadi bukan penghukuman. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau restitusi, kalau hukuman kan biasanya untuk menebus kesalahan. Kamu salah, harus melakukan ini. Tapi kalau restitusi tidak, untuk belajar dari kesalahan supaya lebih baik. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berbeda dengan peraturan kelas tadi. Berbeda dengan tata tertib kelas. Kalau tata tertib kelas itu termasuk paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus menguatkan memberikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusinya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh kalimat-kalimatnya. Semua orang pasti pernah berbuat salah, sehingga anak itu tidak merasa takut kalimat-kalimat seperti ini. Untuk validasi tindakan, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan.
mengapa melakukan hal itu. Nah, itu ditanyakan kepada anak. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati supaya mereka kembali ke kelompoknya? Biasanya ada kesepakatannya. Contohnya, tidak usah. Nah, kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dan mengevaluasi diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dapat menjadi referensi Bapak Ibu guru dan menjadi pengetahuan bagi kakak-kakak kampus Merdeka Mengajar kedepannya, supaya kita semua bisa menjadi lebih baik. Demikian kurang lebihnya, saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.